Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Ayolah jamaah, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu dan kali ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik tentang kurban. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi penjelasan yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, dan karena sebab dalam beberapa waktu ke depan kita akan memasuki Idul Kurban. Pertama saya ingin sampaikan definisi bahwa kurban ini bermakna dekat, mendekat. Qaruba ilaih, mendekat kepada Allah. Jadi maka dulu ada almarhum, lupa saya, Ustadz yang zikir-zikir itu siapa? Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham pernah mengingatkan kita waktu dia hidup, ketika mengatakan kurban itu adalah upaya kita mendekat kepada Allah. Sehingga siapa yang berkurban sebenarnya bukan persoalan sunat atau tidak sunat, mampu atau tidak mampu, tapi itu orang yang bergegas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara istilah, kurban bermakna menyembelih hewan tertentu, jadi tidak semua jenis hewan, dengan niat kurbah. Jadi niatnya mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu. Jadi itu secara istilah, menyembelih dengan tujuan mendekat kepada Allah di waktu tertentu. Pada masa modern ini masuk dalam istilah Indonesia, sehingga kurban ini tak sulit memakai istilah korban. Memberikan sesuatu secara sukarela karena faktor cinta dan ridho. Sehingga korban-korban adalah mereka yang sebenarnya walaupun ada istilahnya ya, penyimpangan daripada istilah yang sebenarnya. Istilah-istilah lain untuk kurban pertama adalah dhaha, menyembelih, udhiyah atau adahi, artinya sesembelihan. Kemudian diartikan juga dengan nahar, menjagal atau membunuh, menyembelih, zabha, menyembelih, hadyu, sajian. Ini istilah-istilah untuk kurban. Pendapat pertama mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhah fala yaqrabanna musallan. Siapa yang punya kelebihan tidak mau berkurban, ya, maka jangan dekati tempat sholatkan. Itu kata Nabi. Dari sini mereka mendalilkan bahwa dia wajib bagi yang punya kelapangan rezeki. Dan pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat kedua disebutkan bahwa hukumnya menjadi tidak wajib tapi sunnah. Ya, ini dianut oleh mayoritas para alim, termasuk kita yang di mazhab Syafi'i. Nah, niatnya kurban tidak sah tanpa niat. Karena sembelihan akan menjadi daging yang menjadi kurban, akan menjadi kurban dengan niat, dan perbuatan tidak dinilai sebagai kurban tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita kurban pakai niat. Niatnya apa? Kurban lillah. Kita mendekat kepada Allah, kita berkurban di jalan Allah, dan kemudian kita berharap Allah mencintai kita, meridai kita dengan ini. Itu bab niat, bukan lafaz. Jadi berkurbannya itu, bukan menyembelihnya. Kalau menyembelihnya nanti ada catatan khusus lagi. Ya. Waktu penyembelihan ini terjadi hanya bisa dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga selesai ayyamut tasrik. Sholat Idul Adha hari ke-10
11, 12, 13, 4 hari. Jadi orang berkurban itu bisa melaksanakannya 4 hari. Boleh memilih, tapi rata-rata kita sering berkurban itu di hari pertama. Dan sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, kurban-kurban itu pakai panitia sekarang. Sehingga kalau kurban sendiri dianggap rada aneh. Malah saya khawatir kalau kita berkurban sendiri di rumah kita, orang bisa mempunyai penilaian yang berbeda nanti. Dibilangnya kita sombong, tak mau gabung sama orang banyak. Ya padahal tidak, itu sunnah awalnya ya memang harus di masing-masing rumah. Lebih bagus begitu. Ya, jadi kalau 7 orang yang berkurban dengan 1 ekor lembu, buatlah di mana kalian berkurban, supaya meriah di mana-mana. Nah, tapi sekarang tidak. Nah, ini jangan jadi kesalahan berpikir menganggap orang yang misalnya berkorban sendiri dianggap tidak mau gabung, tidak mau bersilaturahim. Nah, itu salah. Yang benar memang ya masing-masing. Ya. Kemudian jenis-jenis hewan yang disembelih. Ya. Nabi diceritakan oleh para sahabat, kurban itu pertama dengan unta itu bisa dengan 7 orang. Atau sapi dengan 7 orang, ada yang mengatakan unta itu 10 orang. Ya, Nabi SAW menyembelih unta dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Di Madinah beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang putih. Jadi jenis kambing yang tegap, besar. Dan kambing Nabi itu kambing putih, tapi tidak semuanya putih, ada hitamnya sedikit. Jadi cantik dia, jenis kambing yang dipilih Nabi. Menunjukkan pilihlah kambing tidak sekedar gemuknya saja, tapi juga warnanya. Dan dia bagus. Jangan kena kambing gembel, baunya pun bau gembel. Gitu. Nah, kalau bahasanya kalau memang harus dimandikan dulu, mandikan dulu itu. Ya, ini mohon maaf ini saya sampaikan ringkas ini. Nanti kita bisa diskusi. Usia hewan kurban, dalam satu hadis dari Jabir, Nabi mengatakan jangan kau sembelih hewan untuk berkurban melainkan musinnah. Kecuali sulit kau dapat, maka sembelihlah jaza'ah, domba. Musinnah itu sama dengan makna saniyah, hewan yang usianya tertentu yang mencakup unta, sapi, dan kambing. Saniyah pada unta itu 5 tahun, pada sapi itu 2 tahun, pada kambing 1 tahun. Nah, jadi kalau tak dapat, baru cari yang lain. Ya, jaza'ah pada kambing adalah semua kambing yang genap 6 bulan. Jadi sudah lewat 6 bulan. Minimal 6 bulan sudah bisa kambing disembelih. Ya. Kemudian dianjurkan agar kambingnya tidak cacat atau hewan kurbannya tidak cacat. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Buta sebelah dan jelas sekali butanya. Jadi matanya rusak. Kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Berdiri aja susah. Gemetaran berdiri. Ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Ya, keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Nah, jadi udah mau mati pula dikurbankan. Nah, itu. Jadi ingat ya, pertama buta sebelah yang jelas kelihatan butanya. Kedua, sakit dan nampak jelas sakitnya. Ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Berapa tahun yang lalu sempat ada penyakit mulut dan kaki menimpa lembu. Sehingga dianjurkan untuk tidak berkurban lembu waktu itu karena ini berbahaya. Ya. Dan pincang, nampak jelas pincangnya. Yang keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum. Nah, ini kurus sekali dikurbankan. Rasul juga melarang berkurban dengan hewan yang tanduk dan telinganya hilang lebih dari separuh. Jadi kalau dia bertanduk, jangan cari yang rusak tanduknya. Ya. Dari Aisyah dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW hendak melaksanakan kurban, maka dia beli 2 ekor kambing yang besar, gemuk, bertanduk dan berwarna putih dengan campuran sedikit hitam yang diremukkan pelirnya. Jadi kalau yang diremukkan pelirnya maksudnya yang dikebiri. Ya, dikebiri.
Kemudian beliau menyembelih salah satu untuk umatnya yang telah bersaksi akan keesaan Allah. Jadi Nabi kan 2 ekor. Satu ini adalah hadza minni wa min ummati. Ini adalah kurban umatku. Nah, itu Nabi selalu begitu. Ya. Lalu menyembelih yang satunya untuk Muhammad, hadza minni wa min ahli. Jadi dia kurban 2, satu untuk umatnya, satu untuk dia dan keluarganya. Nah, itu kalau Nabi. Nah, sekarang dalam ensiklopedia fikih Kuwait disebutkan bahwa hewan kurban harus dari golongan hewan ternak. Unta, sapi peliharaan, termasuk sejenis apa namanya? Jawamis, ini kerbau lebih tepatnya. Dan juga kambing, baik yang benggala atau kambing biasa. Artinya kambing sanen, kambing apa satu lagi yang besar itu? Ottawa, ya. Dan semua itu sah. Sah baik jantan maupun betina. Jadi nggak ada masalah. Kalau nggak dapat jantan, lebih utama jantan. Tak dapat jantan, cari betina. Ya, tata cara penyembelihan, menyembelih unta Nabi dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Dia tidak duduk, tidak telungkup, ya sambil berdiri. Jadi posisi Nabi itu tegak. Ya, kalau dia digeletakkan debunya, Nabi tidak jongkok. Ya, bahwa Nabi dan para sahabat menyembelih unta dengan keadaan kaki kiri depannya terikat dan unta berdiri atas 3 kaki yang lain. Jadi satu kakinya diangkat. Jadi unta itu kan karena tinggi juga, dia tinggal tebas. Saya pernah ngelihat itu bagaimana penyembelihan itu, ya, di Arab. Adapun sapi dan kambing disunnahkan menyembelih dengan cara dibaringkan. Jika terjadi sebaliknya, yang berdiri justru dibaringkan atau yang berbaring justru diberdirikan, maka dikatakan makruh. Ada pula yang mengatakan tidak makruh, tidak ada masalah. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita, biasanya kita kalau menyembelih itu dibaringkan. Ya. Orang yang menyembelih disunnahkan harus orang yang berkurban. Nah, cuma sudah jadi kelaziman sama kita, penyembelih sudah ada petugas. Bahkan yang berkurban pun belum tentu datang. Apalagi sekarang tren makin banyak, kurban-kurban sudah mulai kurban online. Cuma transfer duit di mana dikorbankan, apa jenis kurbannya tak tahu kita. Kapan nggak tahu. Yang penting aku sudah transfer, aku sudah berkurban. Ini tidak baik. Saya tidak menganjurkan kurban dengan cara seperti ini. Ya. Disunnahkan yang menyembelih adalah yang berkurban jika dia memiliki keahlian dalam menyembelih. Saya tidak ahli. Saya motong ayam bisa. Potong kambing saya tak pernah. Motong lembu apalagi. Ya, tapi saya menyaksikan hewan sembelihannya. Tasmiyah. Jumhur ulama mengatakan wajib membaca bismillah dan takbir ketika menyembelih. Sebagian mengatakan sunat hukumnya, sebagian bahkan ada yang mengatakan wajib. Dan kemudian dianjurkan berdoa ketika berkorban. Nabi mengucapkan bismillah, ya Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nabi berdoa dengan doa seperti itu, lalu baru dia berkorban. Nah, kalau tukang sembelih cuma pintar menyembelih, tak tahu dia. Langsung saja dia, udah ada orangnya, ya udah. Teruslah bertakbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu. Upah penyembelihan. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan untanya dan mensedekahkan daging, kulit dan bagian punuknya. Dan saya diamanahkan agar tidak memberikan si tukang potong dari hasil potongan itu sebagai upah. Ya, kami memberikannya dari kantong kami sendiri. Jadi kalau upah itu di luar daging kurban. Bolehkah misalnya kau sembelihkan kurbanku nanti kepala kambing atau kepala lembu dan kakinya untukmu? Tak boleh. Itu namanya mengisyaratkan upah itu. Jadi pembagian untuknya sah-sah saja apa. Jangan dijanjikan kepadanya. Intinya begitu. Nah, sekarang kita menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, penerima daging kurban bolehkah menjualnya? Banyak pula dapatnya.
Larangan jual daging, kulit dan lain-lain dari hewan kurban itu berlaku bagi mudhahi atau sahibul kurban. Ya, hanya bagi orang yang berkurban dan panitianya. Panitia kurban jangan pula habis itu jual daging orang itu. Bukan bagi yang menerima daging. Jadi kalau yang menerima kebanyakan dijualnya boleh. Orang yang telah menerima daging kurban atau kulitnya boleh memanfaatkan baik dimakan sendiri atau dijual. Karena itu sudah menjadi milik, tidak ada masalah. Ya, bagi penerima. Ini tolong garis bawahi. Jika kulit sudah diberikan kepada orang fakir atau yang mewakilinya, maka tidak ada larangan baginya menjual dan memanfaatkan hasil penjualannya. Sesungguhnya larangan itu khusus bagi si pemilik hewan kurban saja. Demikian juga bagi yayasan-yayasan, tidak apa mereka menjual kulit yang mereka dapatkan dan menyalurkan ke kemaslahatan fakir miskin. Rasulullah SAW memerintahkan aku mengurus ini, tadi sudah kita jawab ya, dan saya diamanahkan tidak memberikan si tukang potong dari hasil potongan, tapi dari kantong kami sendiri. Ya, pembagian daging kurban dibagikan untuk orang yang sengsara, ini yang paling utama, orang miskin, orang susah. Ini paling utama. Kalau sekarang ada ini, kurban untuk Palestina. Apa benar itu? Kalau memang benar, itu bagus. Itu utama. Ya. Said Sabiq mengatakan, pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya, sesuai keinginannya tanpa batas. Dan dia boleh menghadiahkan atau mensedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan mensedekahkan setengah. Ada yang mengatakan 3 bagian. Saya cenderung pada yang ini. 3 bagian, 1 bagian untuk dia, 1 bagian dihadiahkan, 1 bagian disedekahkan. Ini yang sering kita lupa hadiah. Hadiah itu pemberian kepada orang bukan karena miskinnya. Kita berikan daging kurban sama dia. Bolehkah seorang memberikan daging kurban kepada gubernur atau wali kota? Boleh. Dan gubernur merasa tidak layak mendapat, salah. Wali kota merasa, oh aku udah kurban juga, nggak perlu kau kasih. Oh enggak, salah. Ini bahagian dari hadiahku untukmu. Kurban untuk non-muslim. Abdullah bin Amr menyembelih kurban untuk keluarganya ketika beliau datang bertanya, apakah anda telah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Apakah anda telah memberikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Saya mendengar Rasulullah bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk tetangga, sampai-sampai aku mengira mewarisi, dia mewarisi dariku. Artinya, boleh memberikan kurban untuk orang tidak muslim. Walaupun ini tidak lazim. Karena kalau yang muslim masih banyak, ngapain pula keluar? Gitu ya. Cuma ini tetangga, samping rumah. Silakan berikan dari bagian. Ya. Oke. Kemudian bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Jawabannya boleh. Ya. Saya tidak memberikan penjelasan, tapi di sini ada kutipan dari Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, dan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan amal apapun demi mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh manusia dan menjadikan pahalanya untuk mayit seorang muslim, maka hal itu membawa manfaat baginya dan bagi mayit itu insyaallah, seperti doa, istighfar, sedekah dan berbagai kewajiban yang bisa diwakilkan. Oke. Bolehkah berutang untuk berkurban? Boleh. Kalau sanggup bayar utangnya. Jangan berutang tapi nggak mau aku bayar. Mintalah sama Allah. Orang aku beribadah untuk Allah, nggak bisa. Ya. Nah, saya kira ini catatan-catatan kecil. Saya mohon maaf ini kok tiba-tiba saya apa istilahnya, naik asam lambung. Jadi insya Allah, tapi saya bukan mau pulang. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Kalau tidak baru kita tutup doa. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dikatakan tadi Pak, kita kan tiba, jadi kita mau maju di tanggal kita agama Kristen. Itu yang kita tadi itu harus nama kita harus berapa? Boleh yang sudah masak nggak ada masalah. Lebih bagus malah yang sudah masak. Ya, jadi tidak mengesankan kita memberikan dari kurban secara langsung. Karena kalau saya sebenarnya, saya cenderung harus diselesaikan dulu orang Islam di tetangga kita. Baru yang tidak muslim. Tapi kalau tetangga persis sebelah rumah, silahkan, boleh dikasih sama mereka. Kita masak dulu, boleh. Tidak dimasak, tak masalah. Ya, tapi memang kurban diberikan mentah. Ya, baik. Kita kurban, tapi kita tidak, tapi kita nggak makan daging di rumah. Kita nggak bisa makan, ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Boleh diambil, boleh tidak diambil. Boleh diambil, tapi sebenarnya dianjurkan sekali untuk kita ambil walau sedikit dan kita masak untuk kita makan. Ya, misalnya udah terbiasa makan daging, ya udah saya nggak bisa makan daging, yang makan anak-anak saya, ya itulah. Oh saya masak, saya melaksanakannya dalam rangka bergembira karena saya melaksanakan kurban, tapi saya tidak bisa makan, saya kasih orang lain. Nah silahkan. Oke, ada lagi? Oh boleh, mau berapa lagi pun boleh misalnya. Ini kita punya emas, karena kita sudah benar. Ya. Kita nggak bekerja, harus kita kurban. Enggak harus. Ibu punya apapun enggak harus. Kurban itu hukumnya sunat. Sudah? Karena dia sunat, lebih utama ibu berkurban kalau punya kelebihan. Kalau hidup ibu nyaman, lebih dari cukup, ada duit untuk bisa beli lembu, beli kambing, belilah. Berkurbanlah. Begitu. Itu aja. Baik, ada lagi? Baik, Ibu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang haji ini itu tidak menggunakan puasa? Yang tidak lagi karena tidak mampu puasa. Ini kalau saya bilang ini hal-hal yang tauqifiyah. Capek jawabnya, nyari ini nggak tahu. Sekarang yang Nabi menyuruh. Artinya pada saat mereka wukuf di Arafah disunatkan kita puasa Arafah. Yang berangkat haji orang memang ibadah mereka ya wukuf. Kita yang tidak berangkat menyertai wukuf mereka dengan puasa. Itu aja, saya nggak bisa menjelaskan yang lain karena memang begitulah nas atau syariat yang ditinggalkan kepada kita. Nah sekarang berkembang, kalau bisa puasanya dari awal Zulhijjah sampai tanggal 8. Tapi tanggal berapa? 9. Kita hari raya tanggal 9 atau 10 istilahnya. Kok saya bisa hilang? Maksud saya 10 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah? 9. Iya. Iya. Enggak lah, 10 lah. 11, 12, 13. Kita hari raya itu di tanggal 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. 8, 9. 8, 9. Oh tidak, harus dari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Gitu kan. Nah, tidak ada syariat menganjurkan harus berpuasa dari 1 Zulhijjah. Tapi sekarang berkembang. Kenapa berkembang? Karena dianjurkan menguatkan ketaatan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Begitu. Oke, ada lagi? Ya.
terjadi kecelakaan. Diganti. Kalau memang kecelakaan dan tidak bisa disembuhkan sampai waktu penyembelihan, diganti. Tidak bisa diganti, tidak mungkin lagi ini kecelakaan dan sebagainya, aslinya dia cacat dan sebagainya. Saya mengatakan kalau tidak nyata sekali dan ini kecelakaan sebabnya, tapi saya melihat sudah tidak masuk kategori hewan yang layak dikorbankan. Wah, ini tanggung jawab panitia lah, panitia kan nggak punya duit. Ya, saya nggak tahu tanggung jawab siapa. Yang pasti tak bisa lagi. Nggak tahu. Yang mengganti sebenarnya yang pekurban, bukan panitia yang mengganti. Ya, kalau bahasa kita kan kalian lah, sama kalian pula apanya. Nah, sudah kami wakilkan semua. Pertanyaannya, apakah sudah ada akad serah terima lembu atau kambing kepada mereka lebih dahulu, kepada panitia, bahwa selama dalam penjagaan kalian, maka biayanya ini adalah ini. Nah, itu yang harus dipahami. Kalau sudah serah terima dari penjual sudah selamat. Kesalahan terjadi waktu dibawa. Mungkin terjadi situasi yang luar biasa, di mana akhirnya terjadi kecelakaan, sehingga hewan kurban juga celaka. Bagaimana dengan ini semua? Ya ini tidak sah lagi jadi hewan kurban, itu saja masalah. Kalau dia sudah sampai pada 4 hal tadi, ya, sakit yang nampak sakitnya, pincang yang kelihatan pincangnya, buta matanya, apa satu lagi, yang kurus yang amat sangat. Oke, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, boleh. Kalau memang mau berutang boleh, tapi memang tidak dianjurkan memaksakan diri untuk berutang, karena dia bukan kewajiban. Utang kewajiban, pergi umroh tidak kewajiban. Utang maksud saya bayarnya ya. Utang itu bayarnya wajib. Kurban tidak wajib. Sehingga jangan mengkorbankan yang wajib untuk yang sunat, yang akhirnya malah kita terkena sekian masalah. Makanya tidak dianjurkan memberatkan diri atau memaksa diri untuk berkurban kalau tidak memiliki kemampuan. Karena dasar perintahnya kepada orang yang punya kemampuan. Oke? Baik, ada lagi? Cukup? Kita tutup doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.